Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk dimasukkan ke watchlist ya. Nah, untuk tanggal 28 September 2021. Nanti yang pertama akan ada IHSG, lalu untuk saham yang pertama, ini ada request cukup banyak ya, ada Antam, BPRI, Pegas, dan WSKT. Sebenarnya ada satu lagi, HAIS, tapi HAIS merupakan saham yang masih termasuk baru ya, jadi untuk chartnya belum terlalu bisa dilihat, maka untuk next time saja ya, tidak apa-apa ya. Lalu untuk selanjutnya ada BGTG, BPYP, BBHI, BAPP, dan BNBA. Oke, kita langsung saja ke IHSG. Oke, untuk yang pertama ada IHSG. IHSG masih masuk dalam skenario ya, bahwa kalau dia bisa breakout naik ya akan bagus jika bisa bertahan di atas resisten, tapi ada kemungkinan juga dia akan turun menjemput supportnya ya. Jadi kemarin dia tepat terkena closingnya di resisten, bahkan high-nya hampir menyentuh resisten horizontalnya. Nah, untuk IHSG hari ini dia candlenya menciptakan kaki ya di area harga 6109 ya, area ini ya. Dan kalau kita buat garis horizontal di sini, kalau kita lihat ke belakang ya, ternyata sering juga di sini dia closing juga di area ini, di sini juga closing di area 6109, lalu di sini dia open di 6109, dan di sini dia beberapa kali ya menjadi resisten ya. Dan untuk IHSG di sini juga 2 kali menjadi resisten. Nah, maka untuk selanjutnya masih ada kemungkinan untuk IHSG bisa mantul ya, bisa mantul ke atas. Tapi kalau malah IHSG longsor lagi ya, dia bisa kemungkinan akan menjemput support trendline-nya ya. Jadi untuk IHSG bisa ditunggu besok. Kalau dia naik ya akan sangat bagus kalau dia bisa naik menembus dari resisten garis kuning ini ya. Jadi kalau dia bisa menembus ya mungkin sekitar 6150-an ya, 6150, 6151, kalau dia bisa bertahan di atas itu akan sangat bagus. Tapi kalau IHSG malah besok lanjut turun dari 6109 ya, ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan menjemput support trendline-nya ya. Jadi begitu untuk IHSG, bisa teman-teman lebih berhati-hati ya. Oke, kita masuk ke saham yang pertama. Oke, untuk saham request yang pertama ada Antam. Antam masih turun ya, dia bahkan turun tembus dari support trendline-nya. Nah, untuk Antam waktu itu kan kita menganalisa bahwa dia ada triangle besar ya, tapi dia malah closingnya hari ini berada di luar support trendline-nya. Nah, sama seperti false breakout ya, beberapa kali saya mengatakan kalau saham dia bisa menembus resisten. Contoh di sini dia misal di sini datar-datar lalu bisa menembus resisten, sebaiknya kita tunggu untuk konfirmasinya 1-2 candle, apakah dia bisa bertahan di atas resistennya ya, yang menjadi support, atau dia malah turun kembali menjadi false breakout. Nah, ini kurang lebih sama, kita bisa tunggu mungkin 1 candle lah. Kalau dia besok bisa naik kembali masuk ke support trendline-nya ya, kemungkinan dia masih ada potensi untuk menjemput resisten trendline-nya. Tapi kalau malah besok dia di sini-sini saja atau malah bahkan turun ya, lebih baik teman-teman jangan masuk dulu, tunggu sedikit ke bawah lagi ya, mungkin di area 2270 sampai 2250. Dia ada support di 2250 ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk ya bisa disesuaikan ya dengan profil resiko. Di sini dia ada 2250. Jadi teman-teman mau masuk di mana bisa disesuaikan. Kalau dia tembus dari 2240 ya, tembus dari 2240 ke bawah, bisa langsung di cut loss saja ya.
Jadi begitu untuk Antam. Nah, tambah lagi volume untuk hari ini juga cukup kecil ya. Untuk MACD-nya dia memang masih mengarah ke bawah, belum ada indikasi reversal ya. Jadi begitu untuk Antam. Bagi teman-teman yang ingin masuk bisa tunggu sedikit ke bawah ya, sedikit ke bawah ada support di 2250. Tapi kalau besok malah dia mantul naik ya, kalau dia bisa bertahan di atas support trendline-nya ya, itu bisa jadi indikasi untuk teman-teman mulai entry. Jadi begitu untuk Antam. Oke, selanjutnya ada BPRI. BPRI kalau kita perhatikan secara teknikal dia menciptakan pola falling wedge ya, yang garis putih ini. Supaya jelas coba saya lebih tebalkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya, falling wedge. Untuk target dari falling wedge ini secara teknikal kalau dia bisa breakout ya ada di area 4340 yang merupakan juga resisten sebelumnya ya, ada di bahkan dua resisten di 4340 ya. Ini target secara teknikal, tapi lagi-lagi kalau teman-teman misal entry waktu dia masih membentuk pola ini lalu bisa breakout ya, teman-teman bisa mulai jual di area ini. Dia ada gap ya, bisa mulai cicil jual dulu di area 4050 sampai 4120 karena dia belum tutup gap ya. Lalu untuk BPRI hari ini memang turun, volumenya juga cukup besar ya kalau dibandingkan hari-hari biasanya, walaupun volume hari ini tidak sebesar 5 hari ke belakang ya, karena lagi-lagi tentang berita yang BPRI right issue lalu asing banyak masuk. Nah, intinya untuk secara price action dia sebenarnya ada support, area support di range 3750 sampai 3700 ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik entry, di sini ada support. Tapi kalau teman-teman yang kurang yakin ya bisa tunggu dia terjadi koreksi lagi. Di sini juga ada support di 3610. Tapi kalau 3610 pun masih jebol ya, dia akan menjemput support dan lainnya di mungkin sekitar 3450 ya. Lalu kalau ini kuat dia bisa mantul ya, lalu breakout. Nah, kalau dia bisa breakout ya ada kemungkinan ya mungkin retest dulu lalu naik lagi menutup gap ya kalau bisa, atau bahkan kalau dia bisa menutup gap lalu bisa lanjut naik ya, kemungkinan bisa mencapai target secara teknikalnya. Tapi ini skenario baiknya ya. Untuk skenario buruknya ya dia bisa lanjut longsor. Tapi menurut saya untuk BPRI cukup menarik ya, kalau teman-teman mungkin bisa entry ya yang tertarik di support ini, support 3700-an. Tapi kalau teman-teman kurang yakin ya bisa tunggu lebih di bawah di 3600-an. Lalu kalau teman-teman masih belum terlalu yakin ya tunggu saja dia koreksi ke 3450-an. Atau teman-teman mau dengan cara cicil beli, mungkin beli di sini sekian, beli di sini sekian, beli di sini sekian. Lalu kalau dia breakout ke bawah bisa cut loss, kalau mantul ya bisa jualan. Ya, jadi begitu untuk BPRI. Support-supportnya sudah kelihatan, bisa disesuaikan dengan trading plan atau profil resiko masing-masing. Untuk volume ya dia memang cukup besar, tapi secara price action cukup menarik karena cukup banyak supportnya di bawahnya. Untuk MACD-nya dia baru saja golden cross 2 hari lalu ya. Jadi sangat menarik untuk BPRI. Jadi begitu ya, bisa diperhatikan di titik-titik atau di area supportnya. Oke, selanjutnya ada Pegas. Pegas hari ini cukup bagus ya, dia selalu menciptakan higher low, higher low, higher low, higher low, higher low lagi ya, bahkan dia bisa menembus resistennya di 1135. Nah, buat teman-teman yang mau entry akan lebih bagus kalau sedikit menunggu ya.
menunggu di kalau dia terjadi sedikit koreksi dan bisa bertahan di 1135, di atas 1135 baru teman-teman entry ya. Tapi sekali lagi dengan hanya saran ya, teman-teman mau entry di atas juga silahkan, tapi saya hanya mengingatkan kalau saat ini dia ada support di 1135. Kalau dia bisa bertahan di atas 1135 ya, dia makin memvalidasi support ini dan bisa saja dia menciptakan higher low lagi ya. Dia bisa saja naik, koreksi sedikit lalu lanjut naik lagi, karena secara garis besarnya Pegas ini sangat menarik ya, dia uptrend sekali ya. Jadi untuk Pegas bisa diperhatikan ada potensi untuk besok dia terjadi sedikit koreksi dulu ya, karena secara histori kalau teman-teman perhatikan setiap dia membentuk candle besar ya, besoknya dia ada koreksi ya. Di sini juga dua candle yang pergerakannya cukup baik lalu besoknya koreksi. Di sini juga dia candle besar lalu doji sedikit naik lalu koreksi cukup dalam ya, hampir bahkan setengahnya ya. Ini juga dia candle hijau, di sini hijau lalu besoknya koreksi ya. Jadi untuk Pegas bisa tunggu kalau dia terjadi sedikit koreksi baru entry ya. Lalu untuk volume cukup bagus, dia tinggi ya dibandingkan merahnya, dua merah di belakangnya. Lalu untuk MACD dia tentu saja masih mengarah ke atas karena memang benar-benar uptrend. Jadi untuk Pegas target masih sama ya, ada di 1225. Ini ada resisten di sini. Jadi kalau teman-teman yang punya barang di harga bawah, kalau dia sudah mendekati area 1200-an bisa mulai cicil jual ya. Jadi begitu untuk Pegas, bisa diperhatikan kalau dia jebol dari 1135 teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada WSKT. WSKT kalau kita perhatikan dia membentuk pola triangle ya, dan target kenaikan dari pola ini ada di area 1145 ya, area 1100-an ya, kalau dia bisa break. Nah, untuk entry-nya sebenarnya harga-harga sekarang ini juga menarik karena dia punya support horizontal di area harga 830. Tapi kalau teman-teman yang mau entry ya bisa tunggu dia turun ke area harga 810-an ya, kalau dia mendekati area support trend lainnya. Tapi kalau teman-teman yang mau entry sekarang juga tidak masalah karena di 830 dia punya support horizontal. Nah, cut loss-nya kalau dia jebol dari 800 bisa mulai di cut loss. Tapi kalau mau sedikit toleransi ya, kalau dia jebol dari 785 atau 780 ya, area ini teman-teman bisa cut loss ya. Jadi untuk WSKT volumenya ada penurunan, ada potensi dia akan koreksi terlebih dahulu. Lalu untuk MACD-nya masih cenderung mendatar ya, walaupun memang arahnya sedang naik, tapi dia mondar-mandir di sini ya, dia belum dead cross tapi ya. Jadi begitu untuk WSKT, bisa diperhatikan targetnya ada di 1150 1145, tapi lagi-lagi kalau dia sampai ke area harga 930 ya, di sini dia ada support dan resisten cukup banyak ya. Di area ini teman-teman bisa mulai cicil jual ya. Selanjutnya ya di resisten dan support selanjutnya mungkin ada di area 1035 ya. Jadi begitu untuk WSKT. Oke, selanjutnya ada BGTG. BGTG ini melanjutkan analisa beberapa hari lalu ya. Saya mengatakan kalau dia ada potensi untuk membentuk lower low ya. Dan benar saja hari ini dia lowestnya ada di 202 ya, berada di 202, dan dia masih punya support
di 200. Lalu untuk BGTG ya teman-teman bisa diperhatikan di harga-harga mendekati harga 200 ini, misal 202, 204, 206, teman-teman bisa mulai entry karena dia menciptakan lower low dan dia ada potensi untuk mantul ke atas ya. Di sini contohnya dia turun, naik, turun menciptakan lower low, lalu dia mantul. Nah, di sini dia sudah menciptakan lower low, mungkin ya satu candle lagi ya. Dia potensi untuk membuat lower low, tapi selama dia masih berada di atas harga 200 ya, kalau teman-teman mau sedikit toleransi ya bisa dibatasi kalau dia tembus ke bawah dari 190, tapi ada potensi untuk BGTG dia setelah membuat lower low dia akan mantul ya. Jadi untuk yang mau entry BGTG ya bisa entry di harga sekarang kalau dia jebol dari 200, atau yang ingin toleransi sedikit ya, kalau dia jebol dari 190 ya bisa cut loss terlebih dahulu. Tapi yang mau cut lossnya dekat-dekat ya tidak apa-apa, mungkin di 194 atau 196, karena untuk BGTG memang ini resiko tinggi. Saya ingatkan buat teman-teman, ini resikonya tinggi karena kita mengejar dead cat bounce ya, kita mengejar bounce-nya. Dead cat bounce itu pantulan, jadi saham yang sedang turun ada pantulan naik ya, naik sedikit lalu dia lanjut turun. Nah, ini namanya dead cat bounce. Nah, kita mengejar yang pantulannya ini ya, maka ini resikonya sangat tinggi ya. Lalu untuk volumenya dia terjadi penurunan ya untuk volumenya. Lalu untuk MACD-nya dia memang masih mengarah ke bawah ya, tentu saja karena 7 candle merah ya. Jadi begitu untuk BGTG, bisa sangat berhati-hati ya yang ingin ikut untuk BGTG. Oke, selanjutnya ada BPYP. BPYP hari ini closing tepat di 1460 di support ya, support 1460, dan dia sedang berada di ujung dari resisten trendline ya. Jadi kita bisa melihat besok adalah penentuan apakah dia akan breakout naik menjemput resisten di atasnya, atau dia tetap terkena resisten ini dan akan turun ke supportnya. Nah, ini juga merupakan resiko tinggi ya. Jadi ingin ikut untuk BPYP bisa entry di area harga sekarang 1460, 1455, 1465 di area harga support sekarang ya. Kalau cut loss-nya ya teman-teman bisa cut loss kalau dia jebol ke bawah dari 1435 ya, 1435 ke bawah, atau yang masih kuat ya cut loss-nya di 1430. Lalu untuk targetnya kalau dia bisa breakout ya kita bisa mulai jualan di 1600 ya, 1600 bisa menjadi target ya. Kita bisa mulai jualan dari 1575 sampai 1600 karena ini sudah benar-benar berada di ujung. Jadi kita bisa untuk spekulasi besok ya, langsung entry di supportnya. Lalu untuk volumenya dia cenderung kecil ya jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya ya, hari ini kecil. Lalu untuk MACD-nya dia masih mengarah ke bawah. Jadi untuk BPYP istilahnya cepat ya, harus entry dan keluar cepat ya, asalkan yang penting sudah pasang stop loss di area harga yang teman-teman yakini ya, mungkin di 1430 atau 1435. Jadi begitu untuk BPYP. Ini resiko tinggi, jadi berhati-hati ya. Oke, selanjutnya ada BPHI. BPHI hari ini dia terkena resisten di 4000 ya, sesuai analisa beberapa hari lalu ya, ada resisten di 4000 dan dia memang tidak kuat ya, dia breakout lalu mantul ke bawah lagi. Nah, untuk BPHI ya
selama dia berada di atas 3750 ini masih aman karena dia juga punya membentuk support ya di area 3750. Jadi kalau dia terjadi koreksi mungkin di 3800, 3820 ya, di area-area yang dekat dengan 3750, teman-teman bisa entry. Targetnya ya tektokan. Kalau dia sampai ke area 4000 bisa jual. Kalau dia turun ke area 3800, 3750 bisa entry. Lalu kalau mantul lagi bisa jual. Jadi untuk BPHI untuk sekarang bisa tektokan terlebih dahulu. Lagi-lagi volumenya juga cenderung menurun ya jika dibandingkan kemarin pada Jumat kemarin. Lalu untuk MACD-nya dia masih cenderung mendatar ya untuk saat ini, karena memang dia ada potensi seperti BBCA ya, dia akan tektokan di range harga ini ya. Tapi kalau dia breakout turun dari 3740, 3750, kalau dia breakout turun ke bawah ya bisa cut loss terlebih dahulu karena ada potensi dia akan ke 3440 ya. Jadi begitu untuk BPHI, bisa perhatikan support dan resistennya. Oke, selanjutnya ada BABP. Ini juga melanjutkan analisa beberapa hari lalu ya. Sangat menarik. Dia benar, dia saat masuk ke area konsolidasinya dia ada pantulan membentuk candle hammer ya, dan ini bisa menjadi indikasi mulai akan terjadi reversal ya. Tapi reversalnya ya kita tidak bisa berharap dia akan langsung naik kembali karena lebih memungkinkan dia akan terjadi konsolidasi terlebih dahulu sesuai dengan analisa yang beberapa hari lalu ya. Waktu harganya masih di atas ini, saya menganalisa kalau dia sampai ke range harga 306 sampai 252, dia berpotensi akan membentuk konsolidasi seperti sebelumnya ya. Jadi untuk BABP ya kurang lebih sama. Kalau dia ke area 260-an sampai 252 ya bisa teman-teman entry. Lalu kalau dia mendekati resistennya di 300-an ya teman-teman bisa jual. Karena memang untuk saham sideways ya caranya seperti itu, beli bawah jual atas, beli bawah jual atas ya. Lalu untuk volumenya memang meningkat ya, tapi kalau kita melihat dari candlenya dia terjadi rejection di harga bawah ya. Saat dia harganya turun ke bawah dia terjadi rejection, banyak demandnya, lalu harganya kembali naik walaupun tidak bisa menyentuh harga opennya, tapi tidak apa-apa. Membentuk candle hammer ini juga sudah cukup baik, artinya di area bawah ini ada demand yang cukup besar. Lalu untuk MACD-nya ya masih mengarah ke bawah ya, tentu saja karena lagi-lagi 7 candle merah ya, sama mirip seperti BGTG tadi ya. Ya, jadi begitu untuk BABP kurang lebih sama dengan BPHI tadi ya untuk trading plan ke depannya. Oke, yang terakhir ada BNBA. BNBA waktu itu kita menganalisa akan terjadi sudah terjadi triangle, tapi dia malah longsor ke bawah ya. Jadi mungkin buat beberapa teman-teman yang ikut sudah cut loss, tapi mungkin masih ada yang hold karena masih berada di atas harga 1260 ya. Jadi yang buat sudah cut loss tidak masalah, bagi yang masih hold juga tidak masalah karena dia masih bertahan di atas 1260 ya. Jadi untuk BNBA bisa teman-teman amati kalau dia terjadi koreksi-koreksi kecil ya, mungkin dia sampai ke 1280, 1275. Intinya selama dia masih berada di atas 1260 atau 1255 ini masih baik ya, karena ada support yang cukup kuat di 1260, 1255 ya. Jadi buat teman-teman yang ingin entry ya bisa manfaatkan kalau dia terjadi koreksi-koreksi kecil ya.
ke area 1270-an, 1280, bisa teman-teman mulai masuk pelan-pelan ya. Untuk targetnya ya ada di resisten di atasnya di 1485. Tapi kalau ini dirasa ketinggian ya kita bisa gunakan resisten minornya di area harga ini. Ya 1365, sini ada area resistennya. Ini menjadi support, di sini menjadi resisten, di sini menjadi support, di sini menjadi resisten ya. Jadi ada potensi kalau dia sampai ke area 1365 dia bisa mantul ke bawah ya. Ini kalau dia bisa jebol ya ada kemungkinan dia menjemput 1485 lalu mantul lagi ke bawah ya. Jadi begitu untuk BNBA. Untuk volumenya hari ini juga ada peningkatan, bisa teman-teman manfaatkan kalau besok terjadi koreksi-koreksi kecil. Untuk MACD-nya dia masih mengarah ke bawah ya. Lagi-lagi memang karena secara price action dia juga baru saja breakdown ya, jebol ke bawah dari pola triangle-nya ya. Jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman manfaatkan untuk besok tanggal 28 September 2021. Semoga video ini bermanfaat. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman analisa lagi dengan analisa yang teman-teman miliki ya. Jadikan video ini sebagai referensi atau pembanding dengan analisa yang teman-teman miliki ya. Lalu buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bisa tinggalkan like dan subscribe kalau ingin terus mengikuti update dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin request saham yang ingin dianalisa bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah menonton sampai akhir saya ucapkan terima kasih.